Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan membahas mengenai konsep ilmu dan sistem ekonomi masa modern menurut mazhab Istisyaduna M. Bakir As-Sadr dan Mahmud Telegani. Dari kelompok 9, kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama ada Fadel Muhammad Hatami, yang kedua Darmayanti, dan yang ketiga Rosita Dewi. Pada pembahasan kali ini, kami akan membahas beberapa materi. Yang pertama yaitu mengenai konsep ilmu. Yang kedua, biografi dan karya M. Bakir As-Sadr. Yang ketiga, sistem ekonomi Islam menurut M. Bakir As-Sadr. Kemudian ada biografi dan karya Mahmud Telegani. Kemudian sistem ekonomi Islam menurut Sayyid Mahmud Telegani. Langsung saja menuju ke konsep ilmu. Nah, menurut Bakir As-Sadr, ekonomi Islam adalah mazhab, bukan ilmu. Penggunaan istilah ekonomi Islam harus dihentikan, sebagai gantinya ditawarkan istilah baru yang berasal dari filosof Islam, yakni Istisyaduna, bukan sekedar terjemahan dari ekonomi. Kemudian apa sih istisyaduna itu? Nah, istisyaduna itu berasal dari kata bahasa Arab qas yang artinya equilibrium atau keadaan seimbang atau pertengahan. Kemudian ada biografi dari M. Bakir As-Sadr. Asy-Syahid Muhammad Bakir As-Sadr dilahirkan di Qadimiyeh, Baghdad pada tanggal 1 Maret 1935. Dia tumbuh besar di bawah pengawasan kakaknya Ismail. Di Kazimiyah, Muhammad Bakir As-Sadr sekolah dasar Muntada An-Nasir. Dia sejak awal menjadi sasaran perhatian dan keingintahuan guru-gurunya sedemikian rupa sehingga beberapa murid meniru cara jalannya, cara berbicaranya, dan cara duduknya di kelas. Kemudian pada umur 20 tahun, ia telah memperoleh derajat mujtahid mutlak dan selanjutnya meningkat lagi ke tingkat otoritas tertinggi, marja atau otoritas pembeda. Kemudian ada beberapa karya nih dari M. Bakir As-Sadr. M. Bakir As-Sadr semasa hidupnya telah banyak memberikan kontribusi kepada hasanah intelektual Islam lewat karya-karya baik berupa buku, artikel, maupun pamflet. Sejauh ini, Sadr telah menghasilkan 9 judul buku yang telah disusun dalam Majmu'ah Sayyid Muhammad Bakir As-Sadr, Bayrut Dar Al-Fir. Kemudian 32 artikel dan risalah yang meliputi bidang ushul, filsafat, politik, tafsir, serta ekonomi. Karya-karya beliau yaitu Fadak fi Al-Tarik tahun 1957, Filsafatuna 1959, Igtisyaduna 1961, Al-Usus Al-Maghtagiyah lil Istiqta 1972, Al-Fatawa Al-Wahidah, Durus fi Al-Ushul, Al-Ma'alim Al-Jadidah lil Ushul, Buhut fi Sar Al-Irwah Al-Watqo, Al-Bang Al-Ala Ribawi fi Al-Islam, Al-Nazriyah Al-Islamiyah li Tajwi. Kemudian sistem ekonomi Islam menurut M. Bakir As-Sadr. Sadr memandang ekonomi Islam sebagai suatu cara Islam memilih yang terbaik dalam pencarian tujuan ekonomi dan sebagai solusi praktis dalam menyelesaikan masalah ekonomi sejalan dengan konsep dari keadilan. Nah, Islam sendiri menurut Sadr tidak hanya berdasarkan investigasi tentang hukum dan penawaran permintaan, supply atau demand, dan juga tidak tentang hubungan antara keuntungan dan bunga profit dan interest. Tidak juga peristiwa tentang penyusutan hasil produksi atau diminishing returns of production yang menurutnya melambangkan the science of economy. Asumsi dasar ekonomi Islam. Yang pertama, As-Sadr tidak menerima the rational economic mean untuk menjadi kompatibel dengan sistem ekonomi Islami. Sebagai penggantinya, kita mempunyai pemuda Islam
seseorang yang melihat dirinya sebagai bagian dari umat yang termotivasi oleh kepercayaan-kepercayaan dan praktek-praktek yang religius. Yang kedua, Sadr juga tidak percaya akan asumsi keselarasan dari bunga yang mendasari sistem kapitalis dalam mengusung paham kebebasan individunya. Sadr tidak menerima pandangan yang mengatakan bahwa kesejahteraan publik akan maksimal jika individu dibebaskan untuk mencukupi keinginan-keinginan individu tersebut. Karakteristik sistem ekonomi Islam menurut M. Bakir As-Sadr. Yang pertama, hubungan-hubungan harta. Sadr memandang sistem ekonomi Islam mempunyai bentuk-bentuk yang berbeda antara kepemilikan yang satu dengan yang lain. Ia menjelaskan macam-macam dari kepemilikan ada dua. Yang pertama, kepemilikan pribadi. Kepemilikan pribadi dibatasi oleh hak-hak, penggunaan hak prioritas, dan hak untuk melarang yang lain menggunakan sesuatu barang milik orang lain. Tidak ada kepemilikan aktual dalam individu. Yang kedua, kepemilikan sosial di mana terbagi menjadi kepemilikan publik dan kepemilikan negara. Yang kedua, pengambilan keputusan, alokasi sumber daya, dan kesejahteraan publik. Menurut Sadr, negara mempunyai tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa keadilan berlaku. Hal ini dicapai oleh berbagai fungsi-fungsi, yaitu pertama, distribusi sumber alam kepada individu berdasarkan kepada kesediaan dan kemampuan mereka untuk bekerja. Yang kedua, implementasi terhadap larangan pengadilan hukum dan agama dalam penggunaan sumber daya kepastian keseimbangan sosial. Yang ketiga, pelarangan riba dan implementasi zakat. Penafsirannya tentang pelarangan riba hanya dibatasi untuk mendiskusikan tentang bunga di pasar modal. Perihal implementasi zakat, Sadr melihatnya sebagai suatu tugas dari negara. Bersama-sama dengan zakat, ia juga mendiskusikan khums, fai, dan amfal, seperti juga pajak yang lainnya yang dapat dikumpulkan dan dibelanjakan untuk tujuan-tujuan mengurangi kemiskinan dan untuk menciptakan keseimbangan sosial seperti disebutkan sebelumnya. Yang keempat, persoalan distribusi. Distribusi menduduki bagian yang utama dalam pemikiran ekonomi Sadr. Hampir sepertiga dari Iqtisaduna mendiskusikan secara mendalam masalah distribusi dan hak kepemilikan. Sadr membagi pembahasannya menjadi dua, yaitu pertama, pre-production distribution, dan yang kedua, post-production distribution. Yang kelima, persoalan produksi. Negara mempunyai tugas untuk merencanakan dan memberikan petunjuk bagaimana seharusnya aktivitas ekonomi berjalan sesuai dengan Al-Quran, Sunnah, dan ijma ulama. Produksi secara Islam menurut Sadr mempunyai dua cabang strategi. Yang pertama, sebagai doktrin atau strategi intelektual. Manusia termotivasi untuk bekerja karena bekerja adalah bagian dari ibadah kepada Allah. Jika dikerjakan dengan pemahaman dan tujuan yang sesuai dengan Al-Quran, tinggalkan sifat bermalas-malasan dan berhura-hura atau produksi yang tidak adil. Yang kedua, sebagai strategi atau doktrin legislatif. Peraturan harus mendukung doktrin yang dikeluarkan oleh negara sehingga mendorong dan mengatur aktivitas ekonomi. Yang keenam, tentang pandangan terhadap kapitalisme demokrat. Menurut Bakir, sistem kapitalisme demokrat bertanggung jawab atas semua bentuk kezaliman dalam kehidupan ekonomi masyarakat sekarang. Sistem ini melahirkan pemerintah yang zalim dan sekaligus mencampakkan gereja. Yang ketujuh, kritik terhadap kapitalisme sosialisme. Ada beberapa macam merek sosialisme dan yang paling terkenal adalah Marxisme yang didasarkan pada dialektika materialisme. Tokoh Islam kedua dari mazhab Iqtisaduna adalah Sayyid Mahmud Talegani. Sayyid Mahmud Talegani dilahirkan di sebuah keluarga religius di desa Galyard dari Talegan, yaitu wilayah di bagian utara negara Iran.
Sayyid Mahmud Talegani merupakan salah satu teolog reformis Muslim dan merupakan salah satu senior ulama Syiah dari Iran. Talegani adalah seorang pemimpin kontemporer dari revolusi Iran dan juga pemimpin Syiah Iran dalam gerakan perlawanan terhadap pro-Barat. Beliau membantu gerakan perlawanan nasional pada tahun 1957 dan bersama-sama dengan Mehdi Bazargan mendirikan gerakan pembebasan Iran pada tahun 1961. Dan antara tahun 1964 dan 1978, ia menghabiskan waktu hampir 1 dekade di dalam penjara. Dan kemudian Talegani wafat pada bulan September tahun 1979. Mahmud Talegani juga memiliki beberapa karya, di antaranya 1. Sebuah Cahaya Al-Quran, 2. Islam dan Kepemilikan, 3. Terjemahan jilid pertama kitab Imam Ali bin Abi Thalib, 4. Sebuah Cahaya Nahjul Balagh, 5. Otoritas dan Keputusan Peradilan, 6. Kebebasan dan Despotisme, 7. Persatuan Pelajaran, 8. Sebuah Pelajaran dari Al-Quran, dan ke-9. Hari dan Kuliah. Sistem ekonomi Islam menurut Mahmud Talegani. Yang pertama adalah tentang hak memiliki harta. Di muka bumi, manusia diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengelola bumi dengan hak untuk memiliki yang terbatas dan bersyarat. Pembatasan tersebut menurut Talegani diatur menurut 3 tingkatan, yakni 1. Melalui keimanan dan hati nurani seseorang, 2. Melalui aturan hukum, dan 3. Melalui campur tangan pemerintah. Talegani selanjutnya membahas kepemilikan atas tanah dan sumber daya alam. Menurutnya ada 2 jenis tanah, yakni 1. Anfal, yaitu tanah yang asalnya dimiliki oleh seluruh kaum muslimin, dan dengan izin imam, hak milik ini dapat diberikan kepada seseorang melalui kerja. 2. Fai, yaitu tanah yang dimiliki oleh imam dan berada dalam kekuasaannya. Tanah tersebut digarap baik untuk keperluan pribadinya maupun untuk kepentingan umum. Tanah yang tidak ada pemiliknya, misalnya tanah taklukan, maka harus didistribusikan di antara kaum muslimin dan penduduk setempat di bawah pengawasan imam. Yang kedua adalah tentang peran negara dalam pengambilan keputusan dan alokasi sumber. Talegani menetapkan peran yang amat penting bagi negara. Negara diamanahi untuk menjamin bahwa keadilan berlangsung di semua bidang kehidupan. Yang ketiga adalah tentang pelarangan riba dan implementasi zakat. Talegani melihat riba sebagai suatu pertambahan harta secara otomatis tanpa adanya produktivitas tenaga kerja. Definisi ini tidak hanya mencakup bunga uang, sebagaimana dipraktikkan orang di masa hidup Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, melainkan juga transaksi yang dibayar di muka dan transaksi secara kredit. Talegani juga cenderung menetapkan lingkungan yang lebih luas untuk riba, yakni setiap perolehan yang melibatkan eksploitasi. Meskipun demikian, Talegani tidak membahas pengganti bunga. Kemudian, zakat bersama dengan khums, kharaj, dan kafarat dipandang oleh Talegani tidak hanya sebagai kewajiban agama, melainkan juga sebagai alat untuk memelihara kerjasama, distribusi yang adil, dan untuk memenuhi permintaan publik. Yang keempat adalah tentang masalah distribusi dan produksi. Talegani tidak membedakan proses distribusi produk atau distribusi pasca produksi dan produksi serta distribusi sumber daya alam. Bagi Talegani, produksi tidak hanya terbatas pada sumber daya alam dan penyiapan produk akhir, melainkan juga meliputi penggunaan berikutnya serta distribusinya kepada mereka yang membutuhkan. Talegani mencela sistem kapitalisme yang tidak berupaya memberikan penyelesaian yang memuaskan kepada masalah distribusi awal. Oleh karena itu, ia melihat bahwa semua tanah dan sumber daya alam sebagai milik umum, maka menjadi tugas pemerintah untuk mendistribusikannya kepada individu menurut kemauan mereka bekerja dan menurut kebutuhan mereka. Talegani juga mengakui tanah, tenaga kerja, modal, dan entrepreneurship sebagai faktor produksi. Setiap faktor produksi berhak mendapatkan imbalan jika memang berkontribusi di dalam proses produksi.